Saya melihat datanya dari BKPM ya, itu dari Januari sampai September 2022, itu sektor-sektor yang diminati oleh penanaman modal asing atau, foreign direct investment, itu pertambangan menempati nomor 2 loh, setelah industri logam dasar, barang logam, dan bukan mesin, itu satu satu kelompok ya, logam dasar, barang logam, dan bukan mesin. Nomor 2-nya baru tambang. Jadi, sangat tinggi sekali minat investor asing. Investor domestik pun tinggi karena dari sekian banyak sektor, itu di sepanjang tahun 2022 itu nomor 3 tertinggi. Jadi kalau kita lihat PMA dan PMDN, keseluruhan investasi, tambang itu nomor 3 terbesar setelah industri logam dasar dan setelah transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Artinya di sini kita melihat, ada minat yang sangat tinggi dari investor untuk berinvestasi di sektor tambang, terutama tahun 2022 ini, Mas. Oke, masih ada minat dari para pelaku pasar ataupun Iya, tinggi investor tinggi. begitu ya di sektor tambang ini. Bahkan Iya, tadi Anda mengamati di sektor tambang ini menempati urutan kedua. nomor Tapi 2. Mhm, apabila kita kaitkan Pak Agung terkait gugatan yang mana mhm. juga terjadi begitu di nikel, yang mana gugatan kemarin kita kalah dan juga melakukan banding untuk ekspor nikel, apakah ini juga akan mengganggu investasi kita? Oh, ya, jadi gini ya, bahwa sebenarnya kan memang kemarin itu kita ada gugatan di nikel itu permasalahannya kan karena argumentasi dari apa, dari WTO itu kan pertama tidak ada batas waktu untuk pelarangan ekspor, kemudian supply dan demand-nya tidak meyakinkan, kita bisa meyakinkan, kemudian tidak menyebut alternatif. Nah, intinya apa, di sini kita akan banding untuk, isu itu ya, karena negara ini ke negara yang, kaya akan sumber daya dan kita tidak mau kekayaan kita itu akan dimanfaatkan oleh negara lain untuk meng-create produk yang lebih matang kan gitu, kenapa tidak kita produksi sendiri di Indonesia gitu. Jadi artinya, dari dalam kapasitas ini walaupun ada kekalahan dari WTO, kita tetap akan melakukan, upaya-upaya untuk menarik investasi. Kita punya keuntungan, misalnya cadangan sumber daya mineralnya besar, kita punya komitmen pemerintah, kita punya iklim usaha yang bagus, dan itu akan menarik, minat investor. Kita punya strategi juga, Mas, kita misalnya akan membangun infrastruktur di, Indonesia Timur misalnya, kita kasih insentif fiskal, kita kasih kemudahan bahan baku, dan itu adalah upaya-upaya kita untuk menarik investasi. Itu tetap aja, kita akan berusaha untuk menarik investor walaupun ada kekalahan kemarin, gitu, Oke Mas. baik, Pak Agung sebetulnya dengan adanya banding begitu ya terkait ekspor nikel ini Mhm. terhadap kalau kita kaitkan juga dengan mitra ekspor kita khususnya di nikel yang terjadi ataupun terjalin sebelum adanya banding ini nantinya akan berdampak seperti apa ke tanah air? Jadi kan gini, bahwa nikel ini kan kita, arahkan untuk, menjadi, bahan baku baterai electric, vehicle ya. Jadi artinya argumentasi kita itu kita sampaikan ke sana bahwa nikel kita itu terbatas, kita ingin meningkatkan kapasitas, masyarakat untuk, dapat diserap dalam tenaga kerjanya, kemudian juga bahwa kita ingin energi hijau. Nah itu kan kemarin, tidak terpecahkan ya. Nah, artinya kita kalah ya. Nah, oleh karena itu, pemerintah, mengajukan banding. Nah, terkait dengan bagaimana dengan negara-negara itu, untuk saat ini sepertinya kita akan tetap bisa ekspor, nikel ya, karena memang keputusannya seperti itu. Mungkin kita akan meningkatkan pajaknya aja, Mas. Sehingga, itu kan tools yang dibolehkan di WTO, bahwa kita boleh memberikan, pajak atas ekspor kita, gitu. Oke, berarti dengan adanya banding ini untuk ekspor nikel sebetulnya masih bisa dilakukan? Iya, tetapi pajaknya akan coba kita tingkatkan gitu, sebagai Oke. salah satu upaya untuk menuju ke sana gitu. Oke baik, Pak Agung. Nah ini juga mengamati hal lain yang mana juga Heeh. berkaitan terkait investasi di dalam negeri dari investor asing. Anda mengamatinya untuk komoditas tambang sendiri, daerah-daerah mana saja yang menjadi fokus dari pemerintah untuk menawarkan kepada para investor? Kalau kita melihat ya, banyak di Sulawesi itu, Mas, kalau di Maluku dan Papua saya lihat, dari keseluruhan investasi itu hanya 7% aja. Jadi mungkin Maluku dan Papua memang harus istilahnya ditingkatkan ya, infrastruktur, kemudian energi dan sebagainya, sehingga bisa menarik investor tambang di sana. Tambang ini kan tentu terkait dengan kondisi bahan baku yang ada di sana kan, misalnya bahan tambang emas banyak di Papua, kemudian di Sulawesi ada nikel dan sebagainya, dan itu, sangat spesifik terhadap lokasi gitu. Jadi, untuk posisi daerah-daerah yang banyak mendapatkan barang tambang itu akan kita coba tingkatkan, infrastruktur dasarnya di sana, Mas. Tapi kalau kami Oke. melihat sekarang di Sulawesi cukup besar ya, 12%. Mhm. Oke baik. Nah untuk di daerah-daerah yang mana juga jadi fokus pemerintah untuk ditunjukkan dan ditawarkan kepada investor asing, Anda mengamatinya seberapa serius juga pemerintah untuk membangun infrastruktur di sana ataupun infrastruktur pendukungnya? Oh, sangat serius, Mas, kita akan punya PSN juga, Mas, ya. PSN itu kita di sana di antaranya kita punya kawasan ekonomi khusus, kita punya kawasan industri, punya jalan jalan tol, bendungan dan sebagainya, termasuk pembangkit listrik.
dan bahkan sarana internet itu kita bangun sampai ke pelosok-pelosok. Jadi itu bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan infrastruktur dasar bagi investasi yang masuk ke daerah-daerah timur nanti, daerah tengah dan timur gitu ya. Dan itu kita pantau terus dari PSN-PSN yang selama ini ada gitu. Dan sudah banyak sekali yang selesai dan saat ini kita memantau mendorong pemanfaatannya juga.